الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين يتبعون الحسنات إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama hadir di rumahnya, di masjid yang kita cintai dalam rangka untuk bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah mencatatnya sebagai amal saleh kita yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan insyaallah menjadi penambah beratnya dan banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, siapapun kita, seorang hamba yang tua atau yang muda, yang miskin atau yang kaya, yang pejabat atau rakyat jelata, siapapun, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah iman Islam, Allah jadikan dia seorang mukmin, seorang muslim, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Maka dialah orang yang sangat besar mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karunia yang lebih bernilai, lebih mahal, lebih berharga daripada karunia hidayah iman Islam yang mengantarkannya menjadi sebagai seorang mukmin dan muslim. Sebaliknya, siapapun kita, mungkin sangat terkenal, mungkin sangat hebat, mungkin dielok-elokkan, dipuja-puji sama orang sebagai orang yang paling sukses di dunia ini. Tapi kalau Allah tidak berikan kepadanya hidayah iman, dia bukan orang mukmin, dia bukan orang muslim, maka hakikatnya dia itu orang yang paling celaka. Itu dia paling tragis nasibnya.
Kenapa? Karena sebetulnya prestasi-prestasi dunia, keberhasilan dunia itu sifatnya semu dan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lain kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya. Sungguh tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu hanya berprestasi di dunia tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat meriwayatkan satu hadis menggambarkan betapa nilai keimanan begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadirkan kelak seseorang yang mungkin nasibnya paling susah, paling sengsara di dunia. Berbagai macam penderitaan, kesusahan sudah dia rasakan semua. Hampir-hampir mungkin orang mengatakan betapa sedihnya dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan dia keimanan. Allah berikan hidayah, dia sabar menghadapi hidup ini. Maka orang ini kelak akan dihadirkan, lalu dipanggil dia, suruh masuk ke dalam surga sekejap. Fahumisa fil jannati ghamsan. Orang ini dimasukkan ke dalam surga sejenak. Setelah itu kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan ditanya, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan sedih selama hidupmu? Apa dia jawab? Wallahi ma dhuqtu bu'san tulla hayati. Demi Allah saya tidak pernah merasakan susah sama sekali. Padahal dia orang yang paling sengsara, paling celaka, berbagai macam penderitaan dia rasakan selama hidupnya. Tapi begitu dia merasakan nikmatnya surga sekejap, lalu dikeluarkan, lalu dia katakan, demi Allah saya tidak pernah merasakan susah. Kenapa? Karena semua kepedihan, kesengsaraan, kenestepaan itu semua hilang, terhapus oleh sekejap nikmatnya surga. Lalu sebaliknya dihadirkan orang yang nasibnya sebaliknya. Di dunia mungkin orang menyebutnya dia paling sukses, kepengin apapun kesampaian, semua fasilitas yang paling mewah semua dia dapatkan. Tapi Allah halangi, dia tidak mendapatkan hidayah iman. Lalu orang ini pun dihadirkan, dipanggil, wahai fulan. Dia suruh masuk ke dalam neraka sekejap. Setelah itu diangkat lagi, dikeluarkan. Setelah itu ditanya kebalikannya, wahai fulan, apakah kamu selama hidup pernah merasakan kenikmatan? Apa dia jawab? Wallahi, demi Allah saya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Padahal dia orang paling sukses, orang semua berdecak kagum, semua iri kepengin seperti dia, ingin seperti dia. Tapi dia tidak beriman. Ketika kelak dia disuruh masuk ke dalam neraka sekejap, lalu dikeluarkan lagi, ditanya, wahai fulan, pernah enggak kamu selama hidupnya merasakan nikmat? Apa dia bilang? Wallahi saya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Kenapa? Karena kepedihan neraka sekejap itu menghapus semua kenikmatan selama hidupnya. Ini yang saya katakan bahwa karunia iman Islam ini adalah karunia yang paling mahal untuk setiap kita hamba-hamba Allah yang beriman, yang bersih. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menggambarkan betapa orang-orang beriman itu mengagumkan sekali. Ada satu hadis, seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa illa lil mu'min, in asabahu sarra'u syakara fakana khairun lah wa in asabahu dharra sabara fakana khairun lah. Kata baginda SAW, bagaimana menggambarkan hebatnya orang beriman. Kata beliau, sungguh orang beriman itu mengagumkan sekali, karena baginya segala sesuatu itu baik. Jadi kalau sudah Allah berikan keimanan, orang mau kaya apa hidupnya pun sebetulnya itu baik baginya.
Kata Rasulullah SAW, sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali karena baginya segala sesuatu itu baik, dan itu hanya dirasakan didapat oleh orang mukmin. Kata beliau, in asabahu sarra'u syakara. Kalau dia itu mendapatkan yang enak lalu dia bersyukur, maka baik baginya. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan yang tidak enak, kepedihan, kesengsaraan, lalu dia sabar, maka baik baginya. Sungguh bagi orang mukmin segala sesuatu itu baik. Makanya kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu mengagumkan sekali. Sehingga orang yang paling berpeluang untuk jadi orang sukses, paling berbahagia adalah orang mukmin. Kenapa? Karena baginya segala sesuatu itu baik. Ada seorang sahabat meriwayatkan, Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi meriwayatkan satu hadis yang menggambarkan betapa orang mukmin itu sebetulnya sangat simpel untuk jadi bahagia dan sukses. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihasafiriha. Kata beliau, siapapun kalian yang di pagi hari bangun dalam keadaan aminan fi sirbi, pikirannya tenang. Bangun dalam keadaan pikirannya tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut, ya. Orang kenapa gelisah, karena takut, karena banyak persoalan, mungkin banyak melakukan berbagai macam kesalahan. Tapi orang mukmin yang taat, dia selalu melakukan yang baik-baik. Apa? Terbangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia bahagia. Kata Rasulullah SAW, siapapun orang mukmin yang terbangun hatinya dalam keadaan tenang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Orang mukmin sehat. Allah kasih kewajiban untuk sholat 5 waktu. Apalagi yang rumahnya agak jauh, dia harus melangkah. Itu sekian kalori terbakar, sehat. Dia berjamaah 5 kali. Belum lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya yang halal, yang baik. Ketika seorang mukmin itu badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu sudah punya persediaan untuk makan hari itu. Gak berlebih-lebihan, cukup untuk punya makanan persediaan untuk hari itu. Gak perlu berhari-hari ke depan. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu hari esok. Orang mengatakan hidup kita ini hanya 3 hari. Hari yang kemarin, yang sudah berlalu, gak akan pernah terulang lagi. Hari ini yang segera berakhir juga tidak akan pernah kembali lagi. Besok kita tidak tahu. Kata seorang sahabat, seorang tabi'in mengatakan, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu 3 hari. Amal amsi faqad madha wala ya'ud. Adapun yang kemarin sudah berlalu enggak akan kembali lagi. Amal yaum fayantahi. Adapun yang hari ini mau segera selesai juga tidak akan kembali. Amal ghad, adapun yang besok, fala ahad ya'rif, enggak ada orang yang tahu apa yang terjadi. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau dia itu punya persediaan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihazafira. Orang ini seolah-olah sudah dikasih dunia. Jadi dalam agama Islam begitu simpelnya orang itu menjadi bahagia. Kalau dia selalu pikirannya tenang. Ketenangan itu dari mana didapatkan oleh orang mukmin? Karena keimanannya. Kata-kata iman ini menunjukkan dia itu aman, ya. Rasa aman, ya kan? Kemudian karena keyakinannya bahwa segala sesuatu sudah ada di tangan Allah, Allah yang ngatur, sehingga dia tenang, ya. Apalagi dia itu selalu hadir, sholat 5 waktu. Sholat itu adalah bentuk zikir yang paling sempurna. Kata Allah SWT, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan bentuk zikir yang begitu sempurna, yang mencakup zikir secara lahir, secara batin, secara fisik, secara lisan adalah sholat. Maka orang yang beriman itu berpotensi sekali untuk mendapatkan pikiran yang tenang. Sehat insya Allah.
Karena orang mukmin itu selalu diperintahkan untuk makan yang halal, yang baik, ya. Tidak berlebihan. Kalau memang mau harus makan, bagusnya bagaimana? Sepertiga untuk udara, untuk angin, untuk bernapas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk minum. Dan yang ketiga, orang mukmin tentu dia selalu tenang, insyaallah bertawakal kepada Allah dengan persediaan yang ada. Kata Rasulullah SAW, man tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, siapa yang bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, razaqahullahu kama yarzuqut thair, Allah akan memberikan rizki kepadanya sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, tahdu himasan wa taruhu bitonan. Di pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong, sore hari dia pulang sudah kenyang. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah untuk menjaga keimanan kita, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk selalu beramal soleh sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang sukses dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan kasih garansi, Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang bahagia. Wala najziyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pasti kelak di akhirat akan membalasnya dengan pahala dan kebaikan yang lebih besar, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.